Jadi Rasulullah ini siapa orangnya? Dari kalangan seperti apa dilahirkan? Dan Allah butuh orang itu yang seperti apa? Yang pasti pertama, Muhammad itu lahir dari keluarga yang solih solihah. Maka jika kita ingin Bapak Ibu memiliki keturunan yang solih solihah, pastikan bahwa istri mendapatkan suami yang solih dan suami mendapatkan istri yang solihah. Atau mau berproses menjadi istri yang solehah, atau mau berproses menjadi suami yang solehah. Bisi ari soleh jeung solehah teh henteu tina lahir, Pak. Dan sebenarnya makan kecerdasan mah berproses. Walaupun bahan bakuna genetik. Jadi Bapak Ibu kudu tahu kenapa di Islam itu kalau mau nikah ditentukan kudu milih lamun istri, terutama perempuan, Pak. Hiji kudu gelisna, keturunannya, wali jamaliha, kecantikannya dulu. Itu mah syarat, Pak. Dan kecantikan itu relatif saja. Karena belum tentu orang yang punya orang cantik menurut kita belum tentu. Yang menurut kita cantik menurut orang lain belum tentu. Jadi istri orang teh geulis ceuk urang da ceuk batur mah henteu naha. Da teu dipilih ku batur, dipilihna ku bapak gitu. Sama ibu suami ge ganteng teh ceuk ibu teh. Ceuk batur mah leuwih ganteng. Tapi nu alus rezeki ibu gitu aja. Yang pertama itu. Yang kedua, wali nasabiha. Keturunan itu rekam jejak, Pak. Makanya kalau keturunan dari sananya bagus, insya Allah kesininya juga akan tetap bagus. Kalau akin ini na kiai pirakulah incuna terjadi ustad acan mah. Kalau terjadi ustad piraku terjadi ahli masjid acan mah kan gitu. Minimal dia tahu bahwa lingkungan keluarganya adalah lingkungan pecinta agama. Yang ketiga, wali maliha, hartanya. Lamun aya apa milih pimitohaeun teh nu beunghar. Mun aya nyamun kira-kira eueuh mah tong maksakeun. Saya ya. Nu penting mah hirup we. Karena yang paling penting di antara yang penting itu padpar bitatidin taribat yadak. Yang paling istimewa dari seorang istri itu ternyata bukan kecantikannya, bukan keturunannya, bukan hartanya, tetapi punten ibu agamanya. Jadi kalau ibu cantik tapi agamana goreng pipaureun. Geulis tapi centilna luar biasa di imah. Di luar imah, ari di imah siga nulunggu ai keluar centil sesoranganan. Salakina suami nuju di kantor, ibu mah selfie we teu eureun-eureun. Dipasanglah di Facebook, dipasang di mana-mana. Sampai-sampai suaminya tercengang, nah ieu pamajikan kuring ngadadak gelo jiga kieu itu. Ya. Makanya ibu sekalian, di situ perlunya istri itu yang salihah, nasabnya yang pintar. Kenapa? Karena kalau ibu pengen punya anak yang pintar dan salih, itu nasab. Genetikal. Kecerdasan itu, IQ itu genetik, Pak. Dan yang paling kuat, genetikal kecerdasan itu bukan dari bapak. Jadi bapak marah dan naon lah. Kecerdasan itu adanya di istri, Ibu. Ya, da aya nama apa orang memperbaharuina geus rada hesenya. Badai diperbaiki, Pak. Rada riweuhnya. Nya geus lah pelihara we nu aya. Cuma ibu kalau nanti melihat anak-anak prestasinya itu IQ-nya rada rendah, tong nyalahkeun guruna. Tingali rapot nu ibu gitu. Lamun beureum nu ibunya pasti we nu budak nama belang. Karena itu genetikal. Nah, kalau ibu pengen punya anak yang cantik, yang ganteng, yang tinggi, tak eta mah milih suamina nu bener, ibu. Ari ieu mah hoyong gaduh burang kali irungna mancung, bapana pegek atuh.
Ibu sarwana pesek atuh keluar teh budak teh hampir eueuh irungan eta teh. Iya. Sementara kan yang namanya jodoh mah pasangan dari Allah. Siang jodohnya dengan malam. Putih jodohnya dengan hitam. Makanya lamun ibu rumah sabodas kulit hayang menang saraki rada hideung alus teh teh. Berjodoh ngaranna. Ibu lamun rumah sagelis hayang menang salaki rada kurang kasep alus teh teh. Ngaranna teh perbaikan keturunan. Ulah nepikeun ka ibuna goreng salakina goreng kumaha masa depan budakna watir. Sabab lamun kasep kan dicurigai teh anak nu saha. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ini yang pertama. Yang kedua, kecerdasan itu, IQ itu dibentuk oleh makanan. Ibu punten. Kaleresan di komplek urang seuseurna ibu-ibu tanggung lah kolot acan ngora geus kaliwat ieu teh. Nya disebutna teh ibu-ibu muda arek kolot ieu teh. Masa lalu geus katinggalin rek gaul kabeh dieu rada kagok. Akhirna ibu teh terseok-seok dengan gaya-gaya yang sekarang. Punten, salah satu kecerdasan IQ itu dibangunnya oleh makanan. Nusok biasa masak di rumah siapa? Istri. Lalaki ge osok ibu masak paling masak cai lah. Rada alus saeutik mie eta tinggal ngulup. Makanya ibu-ibu yang baik itu kalau masak yang asli buatan ibu. Kenapa ini ibu punya suami balager, calager, sarehat, palinter? Saya yakin dulunya makanannya adalah produk ibu bapaknya. Makanya ibu beruntung punya suami palalinter. Sebaliknya juga Pak, kenapa istri kita secara rehat hari ini? Itu karena dulu yakin orang tua kita, masa kecil kita masaknya di rumah. Jarang beli. KHD ayeuna tuangan, hati-hati Pak. Ibu, makanya Kangjeng Rasulullah itu dari dulu sudah pasti, satu, makanannya pasti bersih, yang kedua halal, yang ketiga bergizi. Ibu hidup di kota kenu da kota saeutik, da kota teu jauh teuing angger urang dieu rek jajan mah ka mall ka ditu. Grab food nyampe ka dieu, angger nyampe. Punten Pak, makanan sekarang tuh mewah-mewah, menarik warna dan rasanya. Tetapi kita tidak pernah bertanya zat apa yang dimasukkan ke dalamnya. Ibu teh hoyong murang kali nasehat bersih tina ambeien, bersih ginjalna dan lain sebagainya. Dar we ku ibu teh di pasien teh tuangan teh instan deui. Karena ibu-ibunya sibuk, anak-anaknya juga buru-buru sarariweuh. Makanya sekarang kembali ke rumah, masak yang sehat itu investasi jangka panjang. Siga iseng, tetapi ini serius. Yang ketiga Pak, yang membangun IQ menjadi cerdas itu adalah lingkungan. Makanya tadi alhamdulillah saya dengar walaupun saya tidak menyaksikan, anak-anak ditampilkan. Siga sederhana teh Pak. Tetapi itu akan dikenang siga urang baheula keur leutik jiga kitu pan inget teh nepi ka ayeuna. Jangan pernah dianggap ringan aktivitas anak-anak yang mau sekedar ikut tampil ngajajar di hareup gitu. Itu membangun karakter. Supaya apa? Supaya nanti umat Islam ke depan bisa bersaing, Pak. Urang ayeuna nagara geus jiga kieu disorobot deui ku nu boga duit. Sementara di kita punya ilmu, ngan teu boga duit, ada masalah, Pak. Akhirnya agak sulit bersaing. Kenapa? Karena IQ-nya rendah. Siapa orang-orang yang dulu IQ-nya tinggi? Termasuk di dalamnya Nabiullah Muhammad sallallahu. Matak cek ekstrim na ahli psikolog, walaupun ini penelitian yang perlu dibuktikan. IQ tercerdas di dunia, jenius namanya, adalah Muhammad Rasulullah. Konon kabarnya IQ Rasulullah itu di angka 7.000.
Mata Rasulullah mah teu pernah nulis, tapi apa yang Allah firmankan ingat Pak. Urang mah dititah tahfiz Al-Qur'an 30 juz, boro-boro 30 juz. Kebayang enggak Pak? Urang mah juz 30 ge teu apal-apal atuh. Remen sote eta kulhu palak binas da remen papanggih eta teh mah. Dina tahlilan eta 4 bulanan eta kene 7 bulanan akekah ngusir jurig hayang kabayar hutang matak geus gundul we eta mah. Da memang cek Kangjeng Rasul pan ari ngimaman teh sunat tong lila Pak. Lain tong lila maksudna mah tong panjang teuing ngan lain kudu surat nu pararondok wae lain maksudna. Teu nanaon tina Al-Baqarah dicanak atuh cekap we ayat 1 jeung ayat 2. Sakitu isukna ayat 3 jeung ayat 4 nepi ka 5. Besokna 6 7 8 9 10 terus begitu. Ieu mah da ceuk abong sunat mun salat ngimaman batur sunat dipondokeun angger we al-asr. Ngageser saeutik al-kausar. Minangka ngarah siga mikir saeutik al-kafirun. Ada pabaliut eta mah hesenangan tungtungna. Allahu Akbar. Yang dimaksud oleh agama ini dinamis, Pak. Atuh ngarah rada katingali pinter we imam, Pak. Da sabenerna mah nu kudu syarat jadi pinter makan siapa, Pak? Imam. Aya makmum syaratna kudu pinter. Bahkan kata Rasulullah, barang siapa di antara kalian yang pengetahuannya kurang, datang ke masjid berjamaah. Supaya apa? Supaya nilainya tambah. Yang tadinya sedikit jadi banyak. Niatkan semuanya untuk ibadah. Makanya Bapak Ibu, nih kita begini-begini Pak DKM punten, kita luruskan ulang niatnya walaupun saya yakin sudah lurus, semata-mata ibadah. Perdebatannya sudah bukan ada dan tidak ada dari sananya. Perdebatannya setiap kita beraktivitas ibadah, apakah itu sudah diniatkan untuk beribadah kepada Allah. Nah, hasilnya kudu ibadah supaya pekerjaannya sederhana tetapi hasilnya luar biasa. Makanya Rasulullah SAW sudah memberi contoh ke kita. Rasulullah pekerjaannya apa, Pak? Sob. Pada melanana Kangjeng Rasulullah naon? Di umur 8 tahun sampai 12 tahun penggembala. 12 sampai 25 pedagang. 25 sampai 40 naon? Pedagang kene. Da umur 52 hijrah mah. Jadi Rasulullah berhitung bekerjanya sekian lama. Pertanyaannya, apakah kekayaannya sedikit atau banyak? Banyak. Dari hasil kerjanya atau dari karunia Allah? Mana buktinya? Buktinya ketika Rasulullah sudah lama bekerja, Rasulullah itu tidak pernah mencari upah. Bahkan tidak pernah meminta kepada Allah supaya dari pekerjaannya berhasil rezeki. Sampai-sampai Allah menunggu, ya nungaran Muhammad rek ngadua minta duit iraha. Sampai-sampai Allah mengutus Jibril, Bril. Ya kayak kira-kira begitulah. Bril, ya bos. Temui orang terkasihku. Siapa yang kau maksud ya Allah? Muhammad. Suruh apa ya Allah? Kasih tahu ke dia. Apabila dia membutuhkan dana dan biaya, asal dia yang meminta, akan aku jadikan Jabal Nur Jabal Hud menjadi emas. Cik lamun jalma gawe naon Pak, anu gajina 2 gunung emas. Urang teu mimiti dinas ayeuna geus rada-rada tengah-tengah. Geus menuju pangsiun gitu. Geus aya 2 gunung emaseun Pak. Luar biasa ini. Kita berkaca kepada Rasulullah, kerjanya biasa aja, tapi gaji nanti Allah luar biasa. Tapi satu syarat kata Allah, yang berdoanya, yang memintanya kudu Muhammad. Selain dia termasuk kamu, gak akan aku ijabah.
Mata kurang teh kumaha diposisikan seperti itu. Kalau nabinya sudah dispesialkan seperti itu, banyak orang tetiasa, Pak. Padahal kita masuk kalau sudah berdoa kepada Allah pulgar loh, Pak. Ibu osok duha. Osok? No osoknya. Anu tara ya mulai saja. Bapak sok nyempetkeun berduha. Doa pang pulgar-pulgarna duha mah tuh, Pak. Allahumma in kana rizqi fis samai. Ya Allah, andai saja rezekiku masih di langit, turunkan. Kalau masih di perut bumi, keluarkan. Kalau masih jauh, kalau masih sulit, mudahkan. Kalau masih haram, kalau masih sedikit, tak kurang aja. Dan untung we malaikatna teu usil, Pak. Mun malaikat usil ari syarek gawe naon atuh? Nu luhur turunkeun ti handap taikeun, nu jauh dekatkan, nu haram halalkan. Tapi jangan-jangan ketika kita berdoa yang kebayang di otak duit apa kebesaran Allah? Makanya sanggeus ngadoa teh lieur, Ibu teh. Ieu teh naha anger duha unggal poe tapi pagawean sulit, rezeki pas butuh eueuh wae. Jangan-jangan kita ini selama ini berdoa bukan ke Allah, tetapi berdoanya ketumpukan duit nu aya dina hayalan otak urang. Ya. Makanya itu kenapa mesti ibadah. Kan kalau ibadah mah bi ghairi hisab wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih dari rezeki yang tidak disangka-sangka dan Allah akan memberikan kepada orang sampai tanpa batas. Sahanu tanpa batas ku Allah dipasihan. Nabi Sulaiman. Itu Allah kasih kekayaannya tanpa batas, Pak. Dari ujung masyrik sampai ujung maghrib. Makanya Nabi Sulaiman gak punya sertifikat, Pak. Rekumaha sertifikat keunana eta kekayaan Nabi Sulaiman sakitu seueurna. Dan orang mah atuh Pak mun teu disertifikatan beak nu urang mah. Maka kalau kita masih punya bukti kepemilikan, ciri kepemilikan kita ini enggak banyak. Sehingga kepemilikan kita itu perlu dilindungi hukum. Sabab lamun teu dilindungi hukum, kacanda ku batur 1 meter saja udah selesai rumah kita, Pak. Ini bedanya. Makanya Nabi Sulaiman itu lebih senang kalau kekayaannya diambil orang. Matak untung Nabi Sulaiman dan keluarganya teu bogaan sertifikat, matak urang boga komplek teu sengketa jeung Nabi Sulaiman jauh teuing, Pak. Sebab kekayaan beliau itu dari bumi langit itu dan seisinya. Dengan semakhluk-makhluknya. Cuma pertanyaannya, Nabi Sulaiman pernah minta rezeki enggak ke Allah? Pak DKM. Bisi saya teh nyari-nyari doa Nabi Sulaiman anu sengaja khusus keur minta rezeki. Enggak ketemu, Pak. Bisi Pak DKM mau nemu kasih tahu saya. Bisi Pak Ustad menemu aya doa Nabi Sulaiman keur kieu Allahumma rzuqni rizqan katsiran halalan thayyiban. Enggak ketemu, Pak. Yang ada Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adza benar. Duhai Allah, setelah aku amat-amati engkau titipkan kekayaan kepadaku dengan segala-galanya, hadza batila. Apa yang kau ciptakan tidak ada yang sia-sia. Reungit cenah eta teh bab panyakit, tapi ternyata ngabeungharkeun dokter jeung pabrik obat nyamuk. Aya virus, ternyata ngabeungharkeun bos vaksin. Ibu maripuh we kamari teh nu aya. Ya devisa negara kemana-mana pabrik bala leunghar. Dipasihan kuman nepikeun ka bararudug kulit eta. Dipasihan jarawat dan lain sebagainya. Keur ibu nu menderita ripuh sote. Keur pabrik obat mah untung teh mun bisa mah jerawatan sararea teh. Kan gitu. Intinya apa yang kau berikan itu tidak ada yang sia-sia. Cuman apa yang di caption oleh Nabi Sulaiman? Subhanaka, maha suci engkau. Fakina azabannar. Aku berlindung kepada engkau dari siksa api neraka. Apaan beunghar?
Tetanggung-tanggung harta nage seantero jagat tapi masih kena meminta perlindungan kepada Allah dari siksa api neraka. Ada pesan apa di situ? Membuktikan, Pak, bahwa harta kekayaan dunia sebanyak apapun itu nanti dibawa pulang ke Allah, tidak akan bisa menutup pintu neraka ketika dirinya maksiat, dan tidak akan mampu membuka pintu surga kalau dirinya tidak beramal. Atukan tenan harta kita, Pak. Harta orang mah salembar kertas ge masih nyesa keneh untuk menulisnya. Kalau jumlah uang yang kita punya di print di satu rekening ge masih keneh cukup angkana teh. Kadang-kadang naik turun, loba naik turunna daripada naikna. Terus kita nekat besok mau ketemu ke Allah tanpa amal, itu nekat namanya. Makanya Bapak Ibu, kalau saja orang rumasak diri ilmu agama, sing rajin datang ke masjid untuk berjamaah. Supaya naon? Katulungan ku imam nu pinter. Saya bodoh nih, ada Pak DKM pinter, ngikut aja saya di belakang Pak DKM. Tunggu Pak DKM waladolin, saya jawab 27 enggak saya? 27 karena hitungannya berjamaah. Terus Pak DKM sorangan pinter tapi tidak ada yang belakang ikut makmum. 27 apa satu? Makanya jangan sepelekan orang-orang bodoh dan jangan malu takut sama orang pinter. Supaya apa? Nu bodoh keangkat ku nu pinter, nu pinter tersempurnakan oleh yang bodoh. Makanya teu kudu pinter sadayana dengan yang perlu jujur sadayana. Kan gitu, Pak. Ini yang kadang-kadang menyebabkan pembangunan, menyebabkan agama, menyebabkan lingkungan tidak berkembang gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa kita perlu berjamaah? Punten, da IQ kita terbatas, Pak. Jadi kalau mikir sendiri daripada selesai mah kalah pusing. Kenapa ini masjid perlu dikelola berjamaah? Ya kita kan sama-sama terbatas, Pak. Selama kita hidup dalam sujud, selama hidup kita masih beriman kepada Allah dan Rasulnya, tanggungan rezekinya udah tanggungan Allah aja. Makanya Rasulullah tidak pernah berhitung upah, karena ternyata Allah melampaui dari apa yang dia lakukan, hasil yang disebut dengan upahnya. Mata kurang oge pal ulah naon? Ibu nyeseuh madamel. Ibu masak di rumah itu kerja namanya. Ibu ngurusi anak kerja namanya. Ibu ngurusi suami kerja namanya. Tapi satu hal yang tidak pernah ibu lakukan, menentukan gajinya kepada suami. Sebab apalun salakina teu bogaan duit itu. Tapi punten ibu, seketika ibu tidak menghargakan perjuangan dan pekerjaan ibu kepada suami, selama itu Allah akan menghargai lebih atas apa yang sudah ibu berikan kepada suami dan keluarga. Salaki masa etik ibu. Kakarek dibere pentas skincare sakali ge langsung ngahulang. Aya hayang gulis limit dititah meuli skincare henteu. Kalau dipangmeulikeun teh pas dipake teh ararateul eta teh. Ya. Itu sekalian. Makanya kesepuan gitu kita juga ke istri enggak bisa nuntut, Pak. Yang ada adalah berbagi. Makanya Rasulullah itu enggak pernah menuntut apa-apa kepada istrinya. Ketika ini kancing bajunya lepas dan istrinya tidak tahu, dikaput we ku sorangan. Dijahit sendiri. Eta teh Rasul leuwih luhur tibatan profesor itu, Pak. Urang maka karek gawe di level pelaksana itu. Geus rada ngajago harapan pemajikan teh. Sia teh aing mun teu digawe mah sia teh moal hirup kitu. Ai ceuk si ibu da baheula ge samemeh kawin ka bapa teh abi teh geus hirup. Ya Bu ya. Dulu ibu sebelum menikah dengan si bapak hidup ya. Duit ada enggak dulu? Ada nah geus kawin jadi ararewa tuh kumaha. Makanya ibu ini kadang-kadang saya juga begitu. Nah, mungkin suaminya kurang sedekah. Sedekah yang baik kepada siapa? Tak ke istri. Iya.
Matak istri anu tahu diri mah pasti nunggu dikasih, bukan meminta. Supaya suaminya dapat pahala gitu maksudnya. Kan aya salakina teh nyebutna teh da pedit, cek salakina abdi mah lain pedit. Naon atuh? Hemat abdi. Kapan ari pedit jeung hemat teh ibu beda saeutik teh teh. Adi lancek. Matak pedit itu berselimut pada baju hemat padahal memang keket mengkene itu. Iya. Makanya Bapak kalau hidup ingin berkah ya sudah yang dekat itu istri, anak, kedua orang tua. Ibu bersyukur gaduh caroge. Naon sabab teu milu nyakolakeun, teu milu ngagedehkeun. Ari geus kolot jiga kieu diperes ku ibu teh. Sarwajeng. Ibu apal gaji caroge sabaraha? Apal? Sok taros mertua ibu. Apaleun gaji salaki ibu sabaraha? Yakin moal apaleun ibu? Atau tanya suami ibu, pernahkah kedua orang tuanya bertanya, "Aa ari gaji teh sabaraha atuh?" Ti komisi atuh 10% masih teh? Urut nguliahkeun bareto? Urut buduk tah urut buduk. Urut berobat, urut naon segala macam kan maneh mah baheula teh saumur hirup teh gering we kudu disuplai getihna. Nah, ari geus kolot jiga kieu dipolototan ku pamajikan teu milu nyakolakeun teh gering, Pak. Da pamajikan urang mah wandian molotot gaji tekor teh. Da sepuh urang mah teu dibere ge. Anu penting mah aa we jeung si teteh. Jeung anak incuk mah sing barungah mamah mah geus cukup. Luar biasa kolot mah Pak. Dikitukeun teh mohon atuh mah abdi teh nyaeta moal tiasa masihan ka mamah teh. Hemat maksudna teh kan. Ada kajian kumaha nya ge kolot urang mah apa sakolana rendah gitu nya. Urang siga nu leuwih sukses. Punten sukses keneh kolot urang teh teh. Nya ge kolot urang meureun imahna teh di komplek, urang bisa di komplek. Apa nih gara-gara saha urang bisa meuli imah di komplek teh tuh? Gara-gara doa ti sepuh teh teh. Jadi andai kita hari ini mencapai prestasi ibu, nggak usah kita pasang-pasang status betapa beruntungnya aku. Eta teh keberuntungan teh ti mana mimitina? Ti sepuh. Banyak apa yang kita alami hari ini itu atas doa kedua orang tua yang kita nggak pernah dengar, Pak. Jadi jangan sampai kita ini nanti ditunggu Allah. Kapan kamu bersujud? Kapan kamu bermohon kepada Allah lewat doa-doamu? Sementara aku ini kelebihan kekayaan. Aku ini kelebihan pengetahuan. Aku ini kelebihan kasih sayang. Tetapi tidak banyak yang mengakses itu semua kecuali dengan kedurhakaan. Aku menunggu supaya emasku kau dapat, tapi aku tunggu sujudmu. Aku tunggu permataku supaya kau ambil dengan sujudmu. Aku tunggu jabatan tinggi yang akan aku berikan, tetapi dapatkan itu dengan sujudmu. Bisi Allah teh ngantosan pada DKM. Bisi orang teh ditungguan ku Allah ibu. Ibu teh sekali-kali ngadoakeun, bahkan kalau bisa berkali-kali doakeun suamina. Bisi rezeki suami ibu nunggu didoakeun ku ibu. Karena kita nggak pernah tahu setiap hari berangkat ke kantor, Pak, apal alamat rezeki di mana? Sok legeg, ka mana? Dengan rezeki aing mah. Teu apal, Pak, alamat rezeki tiba heula urang. Nu puguh mah rezeki teh nyalampurkeun. Makana lamun urang rumasa diri teu apal alamat rezeki, sok ibu bade angkat ke kantor buka GPS. Maps buka. Tulis alamat rezeki. Pasti jawabanna aknaun rud. Alamat tidak ditemukan gitu. Sama seperti orang Isra wal Mi'raj. Ketika Rasulullah ada di tingkat IQ tinggi, Pak, bukan ruang angkasa yang didatangi, di luar ruang angkasa itu yang ditemui. Makanya kalau kita pengen hebat, siga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langit kahiji, kadua, katilu, nepi katujuh mah ilmiah keneh atuh, Pak. Ku profesor, ku ahli astronomi bisa kaudag keneh.
Tapi Sidratul Muntaha aya di gugusan planet belah mana eta? Tim kuring naros ka ahli, ka profesor ahli astronomi punten Prof ceuk cik pangjawabkeun. Naon Ustaz tong sok hese cenah nanya. Nanya ge acan ceuk abdi teh. Mun ceuk eta ari Sidratul Muntaha belah manaeun Mars. Ngulang aja. Da eueuh cenah teu kapendak dina peta gugusan planet itu enggak ketemu. Nah, aku Kangjeng Rasulullah mah tos disumpingan. Berarti orang yang mau mengikuti bersuri tauladan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidupnya urusan dunia punten ringan buat dia. Bahkan melampaui alam rasional itu sudah bisa dikunjunginya. Sidratul Muntaha. Bisi teu percanten Bapak engke pas angkat umroh plus. Lain umroh minus. Umroh plus mah sok nepi ka Palestina, sok nepi ka mana tuh? Ka Turki. Bapak nanti kalau sudah sampai di Masjidil Haram, tulis Masjidil Aqsa. Itu keluar, Pak. Kurang lebih 1.500 km garis lurus dari Masjidil Haram. Nah, maksudnya laut, temengkol, pokoknya mah lempeng we gitu teh. Nanti Bapak kalau sudah sampai di Masjidil Aqsa, tulis lagi Sidratul Muntaha. Kebetulan di Palestina itu tidak ada jalan Sidratul Muntaha. Mun aya mah jalan Sidratul Muntaha pasti kapanggih, Pak. Kan alhamdulillah teh eueuh. Maka ketika ditungguan muter teh loading, Pak. Tungtungna naon? Kusababkeun di luar negeri da lain di itu naon? Gini mekar bahasa Inggris nu munculna teh. Aknawan Road, padahal di dia mah alamat tidak ditemukan gitu. Kebayang enggak, Pak? Sidratul Muntaha tidak ada petanya di GPS. Tetapi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa sampai ke sana. Mata wajar ku ahli psikolog, bakat ku hese ngukur IQ Rasulullah geus we 7.000 lah. Geus hese dirasionalkeun, Pak. Dengan apa itu didapat? Punten, bukan dengan jabatan, bukan dengan pekerjaan, bukan dengan proyek, tetapi ini dengan iman. Ya. Dengan agama. Makanya kalau misalnya kita banyak masalah urusan dunia, surah Allah Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Kalau Bapak ingin menggali kelebihan Allah dalam hal apapun dan kita ingin mendapatkan keridhaan Allah lebih banyak lagi, ruku dan sujudlah bersama-sama. Jadi lamun orang komplek An-Nur ieu hoyong mendapatkan akses lebih besar dari apa yang sudah kita punya, sujud, ruku babarengan. Nanti fadl Allah, karunia Allah enggak akan terbatas itu. Keridhaan Allah akan nempel masuk ke tiap rumahnya. Sehingga ketika datang ke tempat di mana kita tinggal itu alladzi barakna haula, siapapun masuk ke komplek ini akan mendapatkan rahmat dan kebahagiaan. Sama seperti orang masuk di tanah suci, panas tapi tidak menyebabkan gerah. Padat orangnya tetapi tidak menyebabkan pusing, paling nyasab bungkul, Pak. Ari nyasabna mah di Mekah teh da lain naon, hiji lembur batur, Pak. Kadua hese nanyakeun. Jadi nu kapendak ku abdi mah kenapa orang di Mekah itu nyasar terus? Bertanya yang susah. Make bahasa Arab teu bisa. Make bahasa Indonesia ngaharulang nu ditanyana teh. Make bahasa Inggris nyata teu pati nyambung deh. Jadi akhirna teh ibu teh neangan jalan sorangan we ka ditu. Itu sebenarnya mah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, andai kita enggak pernah ngerti bahasa makhluk Allah, paling tidak pahami bahasa Allah. Kalau kita tidak pernah ngerti keluhan istri kita, tetapi pahamilah besarnya karunia Allah. Kalau ibu sulit
mendalami gaibnya hati suami, maka pahami kegaiban Allah. Kalau ibu nggak tahu berapa kedalaman jiwa seseorang, pahami kemahagaiban Allah. Supaya itu pusing. Dengan apa? Dengan iman dan takwa kepada Allah. Gitu Pak. Nancena asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi waridwan. Mana cirina? Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Maka karakter Rasulullah itu muncul 4. Pertama, wajhun malih, ketika beliau menjadi seorang pemimpin. Yang paling pertama sering ditampilkan kepada makhluk dan umatnya adalah wajah yang cerah ceria. Siapapun yang memandang wajah Rasulullah, jangankan teman dekatnya, musuhnya pun menyukainya. Itu hebatnya Pak. Orang mah tong boro-boro musuh, nu deket ge sok aya bosenan ningali banget si eta. Kunaon Pak? Teuing asan teu geuneuk tapi pas ditingali pika horeameun aya apa kitu. Rasulullah mah ditetep ku saha wae, mata Aisyah ditanya oleh Abu Bakar, "Kapan engkau merasa bahagia ketika berdekat dengan Muhammad?" Apa beliau bilang? "Ketika aku menatap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ kesejukanku ada, di situ ketenanganku ada." Ibu, kacaroge gitu. Lamun ditaros ku PDKM jeung Pak RT, kapan ibu paling bahagia? Abdi mah mun keur ditinggalkeun ku salaki. Lamun keur aya caroge di imah, nya tarieut abdi mah salaki di imah teh. Mun teu nitah nyarekan. Urang ge saruanya punya. Kadang-kadang ketenangan teh lamun si ibu keur eueuh teh teh. Naon sabab keur aya mah pan urang teh kesuk serba salah jadi lalakinya. Aya wae di imah titah indit, Pak. Bapana cik atuh neangan gawe jika batur. Telat teh balik ka imah, ditelepon Pak. Ai papa di mana wae wayah kieu can balik-balik. Sidik rek balik teh era apa da can beunang nanaon atuh. Nah itulah manusia. Makanya yang pertama Rasulullah wajhun malih. Siapapun yang menatap wajah Rasulullah senang adanya. Yang kedua, lisanun fasih, tutur katanya santun teratur. Jadi wama yantiku anil hawa. Rasul tidak pernah bertutur kata yang berdasarkan emosi dan hawa nafsunya. Kecuali beliau bertutur kata in huwa illa wahyu yuha, kecuali mengacu dan berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Aisyah ditanya oleh Abu Bakar, "Wahai Aisyah, nanti ketika umatmu mau tahu tentang Muhammad, sementara Muhammad sudah tidak ada, sahabat sudah wafat, tabi'in, atba'ut tabi'in pun sudah meninggal. Lalu dari mana generasi terakhir umatku untuk mengetahui Muhammad?" Apa jawaban Aisyah? Karena khuluquhul Quran. Kalau ingin tahu sejarah dan cerita tentang Muhammad, baca, pahami Al-Quran. Maka itulah kepribadian beliau. Mata kelamun jalma nu teu pernah maca Al-Qur'an, wayahna bisi akhlakna teu pati beres. Lamun jalmi teu memahami isi kandungan Al-Qur'an, wayahna kalau hidupnya hanya bernafas dan mencari harta dunia. Karena dia tidak pernah ngerti target akhir dari kehidupan. Yang ketiga Rasulullah lakukan adalah yadun maftuh, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Ibu, kalau disakiti sok emut wae. Tapi lamun nganyerikeun batur sok pohonya. Itulah perempuan, Pak. Kalau disakiti dia akan selalu ingat. Tapi lamun nganyerikeun batur gampang poho sia eta. Padahal kalau istri disakiti suami ingat. Tapi lamun suami pernah disakiti oleh istrinya, iraha mamah nganyerikeun papa gitu. Kahade ibu. Pokoknya mah yang teristimewa di antara yang istimewa, orang kalau punya kesalahan yadun maftuh, mudah saling memaafkan.
Apa susahnya si ibu kalau suami salah, maafkan saja. Cenah kitu deui bae da eukeurna atuh. Karena tidak ada amal suami yang akan mempengaruhi amal baik ibu. Yang ada amal buruk ibu akan mempengaruhi amal baik suami. Maka istri mah mutlak kudu taat. Sebab berurusan dengan suaminya. Hari suami mah apa teu aya urusan. Matak ibu lamun suami melampaui aturan agama dan sudah ditegur, dibenarkan ku ibu, diingatkan tapi teu nurut wae, selesai, clear. Mangga papa. Eta mah urusan papa jeung Allah. Ngan mamah mah geus ngingetan. Bisi engke maot sarua ka akhirat, mamah ka surga, papa mah wayahna moal dibawa. Ai cek si papa ada lain ngabobohong urang mah. Ibadah ge alus sih satukangan eta, tobat eukeun. Ngan teu dihampura ku pamajikan, eta mah urusan mamah teu ngahampura mah. Matak cek Rasulullah tong mempersulit. Ketika suami minta maaf kepada istri, maafkan. Ketika tetangga meminta maaf kepada tetangga, maafkan. Ketika ibu kepada anak jangan malu meminta maaf. Bapak kepada mertua jangan malu meminta maaf. Bapak kepada anak jangan malu meminta maaf. Masyarakat kepada pengurus jangan malu meminta maaf. Pengurus kepada masyarakat jangan malu meminta maaf. Supaya apa? Nanti ke akhiratnya selesai urusannya. Dan kemah di akhirat mah pasti apa yang namanya urusan itu melampaui amal itu, apa? Balasan Allah melampaui ibadah. Makanya Bapak tong hariwang, ayeuna hiji sote bojo teh. Di akhiratna sabaraha? Pang miskin teh. 40. Cik lamun dihitung tina salat layak Bapak menang 40 pamajikan. Tina salat nu ayeuna geuning Pak. Anu sok rada loba inget kana hutang, kana masalah keur salatna teh. Tapi lamun eta lillahi taala, ku Allah dibalasna ge lain hiji, sabaraha? 40. Atas dasar apa Allah ngasih bidadari 40? Atas kehebatan Rahman Rahim Allah. Karena orang dulu meniatkannya untuk ibadah. Bapak ngurus masjid, ibadah we geus lah. Supaya pahalanya nanti melampaui apa yang kita kerjakan. Lohor nama opat, asar opat, maghrib 3, isya opat, subuh 2, asal berjamaah 27 pokoknya mah. Melampaui apa yang kita kerjakan. Poho keur salatna kana jumlah rakaat ngan geus diniatan di awal ibadah lillah. Pasti leuwih pahalana. Kajian khusus siga nu heueuh, tapi niatna hayang kapuji ku baturnya punten, hasilnya enggak akan, derajatnya enggak akan tinggi kan. Yang terakhir, Pak, yang dilakukan oleh Rasulullah itu tidak ada rasa sombong dengan ketaatannya kepada Allah. Itu yang disebut dengan qalbun taqi. Sok sanajan Rasulullah dosa yang lalu dan dosa yang akan datang sudah pasti diampuni. Siga namun urang mah nu arek dilakukeun dihampura ku Allah mah mak we dosa teh sakahayang. Nya Kangjeng Rasulullah mah anu kapungkur nu atos jeung nu bakal dijamin ku Allah bakal dihampura. Tapi apa respon Rasulullah? Bukan hidup semena-mena, semakin malu dan takut kepada Allah. Orang lain mah tahajud 2 rakaat, anjeunna mah Ramadan au fi ghair Ramadan 11 rakaat. Urang mah papangi 11 teh satahun sakali, Pak. Eta oge jeung make debat heula antara 20 tilu jeung 11. Nungtungna mah lieur, nu 20 tilu henteu, nu 11 out nungtungna mah. Mata kayak urang mah ibadah sok loba diperdebatkeun, enggak usah diperdebatkan lah, Pak. Ada imam kunut teresep Bapak antong miluan teresep oge geus kaduakeun bae we itu. Makanya saya mah seneng kalau ada orang ngimam kunut enak Pak saya mah naon geus kaduakeun. Eta cenah tara daek teu daek asal ada di barisan itu suka tidak suka sudah terdoakan Pak. Makanya seburuk-buruk orang setidak-tidak suka orang kepada kebaikan pasti di dalamnya dia sudah mengambil manfaat. Bapak, teresep tak ka jelema nu sok ruang riung ngadoakeun di nu maoteun. Setidak suka-sukanya Bapak ke kebiasaan itu, di dalamnya kita sudah terdoakan. Makanya jangan pernah kekeh kepada orang yang beramal. Karena seburuk-buruk orang beramal, di dalamnya akan memberikan dampak kebaikan. Makanya Rasul tara sentimen ka jalmi anu teu. Kan aya geuning sahabat sumping ka Kangjeng Rasulullah. Dina perjalanan 2 orang ini, yang satu tidak menemukan air ketika waktu sholat masuk. Nu hiji mah tayamum, sholat
sama-sama tayamum salat bareng. Begitu turun ke lembah ketemu air, nu hiji mah teu salat deui da atos tadi di luhur, nu kadua mah salat deui. Sabab ketemu air, wudu dan bersolat. Berdebat dua orang ini. Naon si ente tengah hormati nu tadi? Ya sudah, kita berhadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah dongeng wis siga kitu kakanya Rasulullah. Ditanya ke Rasul, "Kamu berapa kali salatnya?" "Sekali ya Rasulullah." "Ya sudah, kamu satu pahalanya." "Antum?" "2 kali. Satu pas tayamum, satu pas wudu." "Ya sudah, kamu 2." Tidak ada sentimen yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Yang ada ACC kebaikannya. Luar biasa, Pak. Karena di dua orang ini tujuannya sama-sama baik. Yang satu ihtiyat, yang satu memenuhi kewajiban. Selesai perkara. Makanya seburuk-buruk orang ada di majlis ilmu, ada di majlis doa, itu sudah keberkahan. Seapapun kita tidak menyukainya, Pak. Makanya hormati orang-orang yang senantiasa berdekat dengan Allah. Qalbun taqi. Rasulullah terus meningkatkan ketakwaannya kepada Allah di keadaan yang sudah sesempurna amalnya seperti itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita di malam ini memperingati kelahiran beliau, terdaftar pula menjadi orang yang pasti mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Kita semua nggak bisa sombong sehebat apapun kita punya sholat. Sehebat apapun kita punya sedekah dan punya ibadah. Tanpa kita bersyafaat kepada Rasulullah, mungkin kita bukan apa-apa. Makanya dengan segala kerendahan hati, mudah-mudahan kita ini dibariskan oleh Allah menjadi orang-orang yang dipastikan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Kenapa kita perlu memperingati? Dan Rasul sudah duluan mencintai kepada kita. Ini satu kesan terakhir, Pak, dari Rasulullah. Beliau pernah bicara kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, aku rindu kepada kaumku." Saur para sahabat, "Kaum yang mana yang kau rindukan ya Rasulullah? Kami kah?" Apa jawab Rasulullah? "No, bukan." "Lalu siapa yang kau rindukan ya Rasulullah?" "Mereka yang tidak lahir di tanah kelahiranku. Mereka yang tidak hidup satu zaman denganku. Bahkan mereka jauh dari tanah kelahiranku dan jauh hidup dari masa hidupku." Merekakah yang dirindukan oleh Rasulullah? Ya. Tetapi mereka beriman kepada Allah sebagai Tuhannya dan aku sebagai Rasulnya. Rarasaan, Pak, nu teu lahir di Mekah teh urang. Rarasaan anu hirupna jauh dari masa kelahiran Rasulullah itu adalah kita. Dan kita beriman kepada Allah sebagai Tuhan dan beliau sebagai utusannya. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir, anak-anak yang hadir, itu adalah orang-orang yang tersabdakan oleh Rasulullah SAW, adalah orang-orang yang dicintainya. Maka pada waktunya kita akan berkumpul bercengkrama dengan Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakitu Bapak Ibu, urang bersolawat ke Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma
عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita yang beramal tak sesempurna amal Rasulullah, kita yang memiliki kehidupan tak seistimewa kehidupan Rasulullah, kita yang memiliki jasad yang tak sesuci Rasulullah, kita yang memiliki kehidupan yang hidupnya tak seselamat kehidupan Rasulullah. Tetapi mudah-mudahan pada waktunya nanti jasad kita yang hina dina ini diberi kesempatan oleh Allah untuk berkumpul bercengkrama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan berpeluk erat mesra dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai umat yang dicintainya. Mudah-mudahan pada waktunya nanti tangan kita yang berlumur dosa ini, mudah-mudahan pada waktunya bisa berjabat erat tangan kita dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita diakui sebagai umat yang paling dicintainya. Dan kita semua yang hadir pada malam ini, marilah berdoa kepada Allah untuk kedua orang tua kita. Kita bisa begini karena mereka. Kesuksesan yang kita dapat, jangankan mereka ikut menikmatinya, menyaksikannya pun sudah tak ada waktu lagi. Oleh karena ini kita doakan kedua orang tua kita semoga yang masih hidup diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan di masa tuanya. Dan andai saja harus kembali kepada Allah dengan ajalnya, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Bagi orang tuanya yang sudah wafat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lapangkan kuburnya. Allah ampuni dosa-dosanya. Allah tempatkan kedua orang tua kita di tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita anaknya yang mudah-mudahan menjadi anak yang salih, hanya mampu mendoakan keduanya. Semoga pada waktunya kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya kelak. Sudah lahir dari rumah tangga kita, Bapak Ibu sekalian, anak-anak dan keturunan yang dicita-citakan. Mudah-mudahan anak-anak kita ini tumbuh sehat lahirnya, sehat batinnya, memiliki prestasi lebih hebat dari kita kedua orang tuanya. Semoga masa depan anak-anak kita ini masa depan yang gemilang, masa depan yang penuh keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga andai pun kita tak mampu mendampinginya, tetapi Allah siapkan pendampingi lebih mulia untuk anak-anak kita. Para malaikat, para salafus salih, orang-orang cerdas, orang-orang yang dimuliakan akhlaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka bisa menjadi simpanan teristimewa, investasi yang tanpa batas dari generasi yang sudah kita lahirkan. Dan semoga Allah mudah uruskan rezekinya yang halal untuk generasi kita, serta merta disertai dengan keberkahan. Allahumma rabbana yassir lana umurana fi umuri dunya wal akhirah. Allahumma rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq innaka anta khairul fatihin. Allahumma rabbana arzuqna wa baina qaumina bil haqq innaka anta khairur raziqin. Allahumma ighfir lana wa baina qaumina bil haqq innaka anta khairul ghafirin. Allahumma rabbana irhamna wa baina qaumina bil haqq innaka anta khairur rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Atur nuhun Bapak dan Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ketemu lagi di keadaan yang lebih baik setelah ini. Semoga Allah menghendaki. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.